Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang baik ini Al-Fakir mengajak rekan-rekan semua untuk sekedar mengkaji satu hadis yang dikemukakan oleh Imam Bukhari, di mana hadis ini berkaitan erat dengan peristiwa di Isra dan Mi'rajkannya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sana ada dialog antara Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa di dalam hadis tersebut disebutkan Qala Ibnu Hazm wa Anas bin Malik, telah berkata Ibnu Hazm dan Anas bin Malik, Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa faradallahu ala ummati, maka Allah telah mewajibkan atas umatku khamsina sholatan, 50 kali waktu sholat. Faraja'tu bizalika, maka aku kembali dengan yang demikian itu. Aku kembali dengan membawa perintah melaksanakan 50 kali sholat. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan hatta marartu ala Musa, sehingga aku bertemu dengan Musa. Faqala, maka Musa berkata, ma faradallahu laka ala ummatika, apa yang Allah telah wajibkan untukmu, ala ummatika, atas umatmu, atas umat engkau wahai Muhammad. Qultu, aku berkata, farada khamsina sholatan, bahwa Allah telah mewajibkan sholat 50 kali waktu. Qala, maka Isa berkata, farji ila rabbika, ya Muhammad, maka kembalilah engkau kepada Tuhanmu, fa inna ummataka la tutiku dzalika, maka sesungguhnya umatmu tidak akan sanggup melakukan yang demikian itu. Umatmu tidak akan sanggup melakukan sholat 50 kali waktu. Faraja'ani, maka dia mengembalikan aku. Fawado'a satroha, maka Allah mengurangi separuhnya. Maka Allah mengurangi sebagiannya. Faraja'tu ila Musa, maka aku kembali kepada Musa. Qultu, aku mengatakan, wado'a satroha, Allah telah mengurangi akan sebagiannya.
Faqala, maka Musa berkata, farji rabbaka, maka kembalilah olehmu kepada Tuhanmu. Wa inna ummataka, maka sesungguhnya umatmu, la tutiku, tidak akan sanggup melakukan yang demikian itu. Farajatu, maka kemudian aku kembali. Fawado'a satroha, maka Allah mengurangi akan sebahagiannya. Farajatu ilaihi, maka aku kembali kepada Allah. Faqala, maka aku kembali kepada Allah. Ya. Farajatu, maka aku kembali kepada Musa. Jadi farajatu ilaihi, maka aku kembali kepada Musa. Faqala, maka Musa berkata, irji ila rabbika, kembalilah engkau kepada Tuhanmu. Fa inna ummataka, maka sesungguhnya umatmu, la tutiku dzalika, tidak akan sanggup melakukan yang demikian itu. Farajatuhu, maka aku kembali kepada Allah. Faqala, maka Allah berfirman, ya khamsun, bermula dia itu adalah 5. Maksudnya sholat itu adalah 5 kali. Wahia khamsuna, dan dia adalah 50 kali. Artinya bahwa sholat telah ditetapkan untuk umat Kanjeng Nabi Muhammad hanya 5 kali waktu sholat. Akan tetapi ganjaran dan pahalanya adalah laksana seperti 50 kali waktu sholat. Kemudian dilanjutkan dengan firman Allah, la yubaddalul qawlu ladayya, tidak akan berubah firman itu, tidak akan berubah perkataan itu di sisiku. Demikian dialog yang terjadi antara Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis tersebut. Rekan-rekan yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang beriman, Kanjeng Nabi Musa alaihissalam sosok yang sangat berjasa bagi umat Islam dalam hal sholat. Atas saran beliaulah Kanjeng Nabi Muhammad diminta untuk menghadap Allah kembali, agar Allah meringankan sholat yang awalnya 50 kali waktu sholat, agar Allah mengkurangi. Terjadilah bolak-balik ya, kembali kepada Nabi Musa, maka Nabi Musa memerintahkan kembali kepada Muhammad, kembalilah engkau kepada Tuhanmu untuk meminta pengurangan waktu sholat. Kembali lagi kepada Musa, Nabi Muhammad diperintahkan lagi, diminta lagi oleh Nabi Musa untuk kembali kepada Allah, agar Allah Subhanahu wa taala mengurangi, meringankan waktu sholat. Maka akhirnya Allah menentukan bahwa sholat bagi umat Islam adalah 5 waktu. Akan tetapi ganjarannya laksana 50 kali waktu sholat. Rekan-rekan yang berbahagia, sekali lagi untuk masalah sholat, maka Kanjeng Nabi Musa alaihissalam adalah orang sosok yang sangat berjasa untuk sholat ini, untuk sholat yang dilakukan oleh umat Islam sampai sekarang.
Lagi Nabi Musa adalah orang yang sangat berjasa dalam hal sholat bagi umat Islam. Rekan-rekan yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang beriman, kemudian ada satu hikmah yang bisa kita ambil, bahwa tatkala seorang mukmin tidak melaksanakan sholat, maka itu sudah keterlaluan. Itu sudah keterlaluan. Anda bayangkan bahwa awalnya kita diwajibkan oleh Allah 50 kali waktu sholat. Akan tetapi ketika Allah mengurangi sampai 5 waktu kali sholat, kemudian ada seorang mukmin yang tidak melakukan sholat, maka itu sudah keterlaluan, kelewatan. Analoginya adalah sebagaimana di rumah kita, bahwa kita katakan mempunyai 10 kamar di dalam rumah. Kita meminta kepada anak kita untuk membersihkan 10 kamar tersebut, tetapi anak kita tidak sanggup dan mengatakan untuk minta dikurangi. Maka kita iba dan kasihan dengan anak, maka kita kurangi menjadi 9 kamar untuk dibersihkan. Kembali anak tersebut merasa berkeberatan dengan 9 kamar. Kemudian kita kurangi lagi, kita turunkan. Dia masih tidak sanggup lagi, kita turunkan, masih tidak sanggup lagi. Maka yang terakhir adalah tinggal 1 kamar. Apabila 1 kamar saja dia tidak sanggup untuk membersihkan, maka itu sudah keterlaluan. Kenapa? Karena awalnya adalah 10 kamar. Begitu juga dengan sholat. Seandainya ada seorang mukmin yang tidak melakukan sholat yang 5 waktu, itu sudah keterlaluan. Karena memang awalnya adalah yang Allah fardukan, yang Allah perintahkan, wajibkan kepada kita orang-orang yang mukmin adalah 50 kali waktu sholat. Hadirin yang berbahagia, rekan-rekan yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah sharing kita. Mudah-mudahan kita bisa menjaga sholat kita dan juga kita bisa menunaikan ketentuan-ketentuan yang berada di dalam sholat. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.